Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 29 April berjudul Harga Diri dan Kerendahan Hati. Harga diri artinya kesadaran akan kenyataan berapa nilai yang diberikan seseorang kepada dirinya sendiri. Harga diri artinya kesadaran berapa nilai yang diberikan pada diri sendiri. Nilai dari harga diri seseorang bisa ditentukan oleh bermacam-macam ukuran sesuai dengan filosofi orang tersebut. Ada orang yang menilai diri sendiri dengan materi atau kekayaan. Ada yang menilai dirinya dengan pendidikan atau dengan gelar yang disandangnya. Ada pula orang yang menilai diri dengan pangkat. Ada pula orang yang menilai diri dengan keakuan. Aku adalah aku terhormat, aku dihargai. Aku harus dihormati. Orang-orang seperti ini akan mudah terluka kalau direndahkan oleh siapapun. Mereka biasanya menuntut untuk dihargai orang lain. Ibarat barang, ia telah memasang bandrol harga. Orang seperti ini menuntut orang membayar harga yang telah dipatoknya. Ia menjadi tidak merdeka. Dirinya sangat rentan terhadap stimulus. Jadi apa yang rangsangan luar. Harga diri bertalian dengan perasaan. Sebab ketika nilai yang diberikan orang kepada dirinya tidak seperti yang diharapkan, maka ia tersinggung atau terluka dan merasa direndahkan. Harga diri inilah yang menuntut orang lain memperlakukan dirinya sedemikian rupa sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan bandrol harga yang dipasangnya. Tentu saja orang-orang seperti ini tidak bisa menjadi termostat dalam hidup. Tidak bisa mempengaruhi orang lain yang mengatur suhu. Tetapi menjadi termometer yang diatur oleh suhu yang ada di sekelilingnya. Seharusnya kita menjadi termostat yang mengatur suhu, yang mempengaruhi orang, bukan termometer yang diatur orang, dipengaruhi orang. Inilah kenyataan kehidupan banyak orang. Mereka memasang tarif harga dalam lingkungan keluarga, pergaulan, dan pelayanan gereja. Sikap seperti ini pada prinsipnya adalah kesombongan, saudara. Oleh sebab itu, kita harus sadar, kita sekarang ini masih pasang bandrol harga, enggak? Coba lihat kenyataan orang-orang yang tidak mau dianggap rendah. Maka mereka bersikap menolak atau menentang secara frontal ketika mendapat perlakuan yang tidak seperti diharapkan. Bisa dimengerti kalau orang seperti ini memiliki banyak musuh. Ia mudah terluka. Dan ia pun juga mudah melukai sesamanya. Sebenarnya mereka seperti orang yang sakit jiwa. Tetapi berhubung banyak orang berkeadaan seperti itu, maka hal itu dianggap sebagai suatu kewajaran. Saudaraku, dalam kehidupan sering hal ini menjadi awal sebuah bencana. Banyak orang yang memanjakan perasaannya sehingga mengorbankan kepentingan yang besar. Hal ini terjadi sebab pribadi orang tersebut tidak matang. Perasaannya masih sakit, belum sehat. Dalam hal ini kita harus mengerti bahwa penyalipan diri bukan hanya menyangkut keinginan-keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan, tapi juga perasaan dalam menilai diri. Kita tidak boleh memanjakan perasaan demi kepuasan diri. Bila Tuhan Yesus menjadi Tuhan atas kita, maka seharusnya demi kepentingan Tuhan kita harus rela tidak memiliki harga diri. Tuhan saja telah
mengosongkan diri, terhina begitu rupa demi keselamatan kita. Loh, kok kita masih mau cari harga diri, nilai diri di mata manusia? Dalam firman Tuhan, Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nasihat ini diberikan dalam konteks hidup bersama dengan orang lain. Itulah sebabnya dalam konteks tersebut, sebelum Filipi 2 ayat 5, tertulis ayat-ayat yang berbunyi demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, dalam satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari keuntungan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Dengan demikian, saudaraku, dapat dimengerti bahwa panggilan untuk meneladani Yesus, meneladani Kristus, bertalian dengan hidup bersama dengan orang lain. Hal ini dimaksudkan bahwa meneladani gaya hidup Kristus bertujuan agar seseorang menjadi berkat bagi orang lain. Jadi dimanapun kita berada, kita harus mendatangkan keuntungan bagi orang lain dalam bingkai pelayanan bagi Tuhan, saudaraku. Dimanapun kita menjadi berkat bagi orang lain dalam bingkai pelayanan. Dan itulah pelayanan yang sesungguhnya. Melayani Tuhan adalah melayani perasaannya. Membuat Tuhan disukakan, yaitu ketika kita menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus sadar bahwa tatkala kita mengakui dan menerima Yesus sebagai juru selamat, maka Tuhan telah menebus segenap hidup kita. Sejak itu, kita bukan milik kita sendiri, saudara. Sebab Tuhan yang mati di kayu salib menebus, membeli kita dengan darahnya. Kita telah menjadi milik Tuhan. Kita menjadi makhluk yang sangat berharga di mata Tuhan. Karenanya kita tidak membutuhkan lagi penghargaan manusia, apalagi menuntut orang menghargai kita. Sebab kita memang sudah sangat berharga di mata Tuhan. Jadi kalau kita sekolah, kita kuliah, kita berkarir, kita menjadi terhormat. Kehormatan itu kita gunakan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kita tidak mencari hormat bagi diri kita sendiri, tapi hormat bagi Allah. Saudaraku, kita harus menghargai orang lain dengan dasar bahwa setiap individu memiliki jiwa yang kekal. Dan jiwa yang kekal itu harus diselamatkan. Kalau seseorang menghargai nilai jiwa orang lain, maka nampak nyata kasih dan penghargaannya kepada orang lain. Tetapi juga di pihak lain, ia tidak menuntut orang menghargai dirinya. Ia sadar bahwa berharga di mata Tuhan sudah cukup. Sekarang bagaimana menghargai orang lain supaya jiwa orang itu selamat. Jadi kalau orang tidak menghargai orang lain secara pantas, bisa dipastikan ia belum mengerti nilai jiwa manusia. Ini juga berarti ia merasa belum berharga di mata Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sola Gracia.